Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan perlihatkan untuk pilihan dari Scoopy tipe Fashion warna biru. Harganya juga merupakan tipe yang paling murah dari Scoopy di tahun 2023, yaitu di angka 22.640. Namun harga ini berlaku khususnya yang di area Ketanggungan Brebes Jawa Tengah atau di plat G, plat H, plat K serta plat AD nanti akan memiliki OTR yang sama. Kalau teman-teman dari luar yang sudah saya sebutkan tadi, maka OTR-nya bisa terjadi lebih tinggi, bisa terjadi lebih murah. Kalau misalkan areanya Jawa Barat, ini bisa lebih murah. Tapi kalau misalkan ke Jawa Timur atau keluar Jawa, ini mungkin akan sedikit berbeda untuk selisihnya. Tapi selisihnya sih nggak sampai jutaan sih Kang, paling ratusan ribu saja untuk perbedaan harga dari area masing-masing. Nah oke, langsung saja kita lihat untuk detailnya. Ini warnanya tuh warna biru Kang ya. Warna biru juga ada di Scoopy, khususnya di tipe Fashion. Nah, untuk tipe Fashion ini kenapa memiliki harga yang lebih murah daripada tipe tertingginya? Karena secara fiturnya ada yang tidak sehebat di tipe tertingginya, intinya seperti itu Kang. Nah, fitur apa yang tidak diterapkan di Scoopy tipe terendah ini adalah fitur keyless atau smart key system. Tapi walaupun ini belum menggunakan keyless atau smart key system, memang ini secara AHM itu mendesain khusus buat yang belum bisa atau yang belum suka dengan menggunakan keyless. Di sini disediakan yang menggunakan kontak biasa atau menggunakan kontak seperti keris seperti ini, kontak keris Kang. Nah, untuk Scoopy ini meskipun menggunakan kontak biasa dibekali dengan remote. Remote-nya ini bukan untuk menyalakan motor, tapi untuk unsper back. Di sini ada tulisannya. Kemudian untuk set alarm dan unset. Kita praktekkan kalau misalkan kita pencet unsper back-nya seperti ini Kang. Nah, maka dia akan berbunyi tit dan juga lampunya itu semuanya menyala. Lampu sennya itu semua menyala. Nah, nih di bagian belakang. Begitu juga nanti di bagian depan akan menyala. Ini unsper back. Jadi fungsinya saat teman-teman ada di parkiran, mau nyari motor sendiri posisinya ada di mana, ini akan sangat mudah. Kemudian kalau set ini untuk mengatur alarm, unset untuk mematikan. Nah, kita pencet yang set seperti ini, responnya kita lihat. Nah, lampunya nanti pada nyala satu kali dan ini terlihat kedipan-kedipan di bagian tengah. Ini artinya alarmnya aktif. Ketika ada goncangan, nah seperti ini ya, dia bunyi seperti itu Kang. Untuk mematikannya tinggal di unset saja. Nah, itu fungsi dari remote-nya. Nah, kenapa lebih murah ya? Karena ini saja Kang, perbedaannya antara tipe tertinggi dengan tipe yang paling rendah ini secara fitur. Kalau perbedaan lainnya mungkin itu paling varian warna saja, seperti warna velgnya untuk tipe sporty dan fashion yang tipe terendah belum pakai keyless. Warna velgnya itu menggunakan warna hitam seperti yang teman-teman lihat ini. Nah, itu juga di bagian depan semuanya pakai warna hitam. Nah, tentunya dari teman-teman juga bertanya untuk pilihan warna biru ini secara peminatnya bagaimana? Tinggi atau standar atau justru kurang? Kalau saya lihat untuk peminat warna biru ini di tipe Fashion warna Scoopy warna biru ini terlihatnya standar Kang, nggak terlalu mencolok secara peminatnya. Jadi biasa sajalah, terlalu laris juga nggak begitu, nggak laku juga tetap. Yang namanya Scoopy itu yang pecinta Scoopy itu sangat tinggi. Tapi dari beberapa varian warna Scoopy yang ada ikutnya standar-standar saja Kang, nggak terlalu mencolok secara peminatnya, nggak terlalu tinggi. Padahal kalau kita lihat warna birunya, ini warna biru yang tidak jauh berbeda dengan Vario 125. Nah, ini di belakangnya ada tuh, nggak jauh berbeda Kang di warna birunya. Tetapi di sini kelihatan warna birunya tuh kayak kurang kuat karena paduannya saya lihat. Karena paduannya itu menggunakan warna putih yang lebih cerah Kang.
Jadi ke bawah warna birunya itu ikut ke bawah cerah seperti itu ya. Nah, di sini untuk warna biru doff ya, sampai ke bagian samping sini ini pakai warna biru doff. Yang warna putih di tengah ini lace striping seperti ini. Dan di sini ada tulisan Scoopy yang chrome. Kemudian kalau paduannya di sini ada warna putih di bagian bawah jok ini, glossy putihnya di bagian kepalanya di sini, batok kepala bagian atas bahkan semuanya ke depan ke belakang ini pakai warna putih glossy juga, dan di tengah ini juga pakai warna putih glossy, sama satu lagi di bagian bawah, sehingga warnanya akhirnya kelihatan cerah ya seperti itu Kang. Warna putihnya glossy, putihnya juga bukan putih-putih tulang, jadi putihnya tuh memang putih cerah nih untuk Scoopy Kang. Nah, kalau kita lihat lagi ke bagian depannya di sini Kang, nah di sini baru akan kelihatan ada warna biru lagi. Jadi kalau kita lihat dari depan ini ada warna putih, warna biru, kemudian biru lagi di bagian spakbor. Nah, ini kalau kita lihat dari depan warna putihnya. Secara pengereman antara tipe tertinggi juga sebenarnya sama, yaitu menggunakan pengereman CBS atau Combi Brake System. Saat handle rem belakang ditarik, maka rem depan dan belakang akan mengerem secara bersamaan, dilengkapi juga dengan pengunci pengereman. Nah, dari segi spion juga ini disesuaikan menggunakan warna biru juga Kang untuk spionnya. Nah, ini untuk di bagian depannya semuanya lampu-lampunya juga sudah menggunakan LED, tidak kalah dengan yang tipe tertingginya. Lampu sennya sama-sama pakai bohlam biasa, belum pakai lampu yang LED untuk di Scoopy. Nah, di bawahnya lagi ada dudukan plat nomor, dan kita lihat untuk di bagian kaki-kakinya. Untuk suspensinya menggunakan warna hitam teleskopik, pengeremannya cakram hidrolik piston tunggal, dan untuk bannya 100/90 ring 12 pakai federal. Nah, bannya tubeless. Kita lihat untuk di bagian sistem pengereman di bagian depan di sini pakainya kalipernya Nissin dengan disk yang masih biasa, bukan yang wave, dan untuk ketebalannya sepertinya ini 3 ya, 3 mili Kang. Untuk ketebalan di bagian disknya ini 3 mili. Lalu pada bagian kanan dan kirinya ada warna oranye sebagai pemanis juga. Oranye sih lumayan warnanya kereng Kang. Nah, di bawah juga ada oranye seperti ini. Kalau di sebelah kiri ini ada hurufnya S seperti ini ya. Kemudian ada warna oranye juga sama ya. Nah, setelah kita lihat beberapa bagian di sini juga sudah terpasang untuk cover di bagian panel meternya. Untuk cover panel meternya ini sudah termasuk ya, jadi nggak beli terpisah sama karpet di bagian bawahnya ini Kang. Nah, ini untuk karpetnya. Untuk di bagian decknya ini pakai warna hitam berbahan plastik kasar, dan ini ada warna biru, ini plastik Kang, bisa dilepas ya plastiknya. Jadi nanti si pembeli mau dilepas atau tidak itu terserah. Sekarang kita lihat ke bagian tampilannya di sini Kang. Nah, seperti ini saat saya nyalakan. Di sini ada indikator sen ya, indikator lampu jauh. Di sebelahnya ada indikator eco. Coba kita nyalakan. Nanti biasanya akan menyala berwarna hijau, itu artinya hemat BBM Kang. Nah, tuh nyala warna hijau. Jadi kalau posisinya nyala seperti ini, itu posisinya ngirit motornya. Nah, seperti itulah. Kemudian di sini ada ISS, ada indikator engine. Di bagian tengahnya ini untuk kecepatan, ini tadi ya yang kedip-kedip alarm. Ada jam digital, ada total kilometer, ada indikator full tanknya, bahan bakarnya, ada trip seperti itu. Kemudian ada average rata-rata 1 liter berapa kilometer, karena ini masih baru ya, belum bisa terlihat. Tapi kalau misalkan dipakai buat jarak jauh terus, nanti akan ketemu di angka 50 lebih Kang, karena diklaim oleh HM itu sendiri bisa mencapai 59 km per liternya. Tapi memang saya sudah membuktikan untuk jarak jauh bahkan bisa sampai 60 ya, tapi naik turun gunung bisa sampai 60 km per liternya itu Kang. Itu yang pernah saya rasakan pengguna Scoopy tipe stylish warna merah, karena saya punya istri stylish yang warna merah ya. Nah, di sini untuk tombol-tombolnya ISS, tombol starter, kemudian lampu jauh dekat, klakson, dan juga sen. Untuk hand gripnya ya, ini memang sudah menggunakan model hand grip yang terbaru juga. Ini jalurnya untuk handle remnya pakai warna hitam. Nah, ini ada paduan lagi nih warna biru Kang. Di bagian penutup dari bagasinya ada warna biru seperti ini. Nah, tutupnya dibedakan lagi pakai warna biru, ada lace-nya juga warna oranye sama warna putih titik kayak gini ya. Nah, di dalamnya bagasinya dalam, kemudian ada power outlet atau power charger.
kelihatan nggak? Power outlet atau power chargernya ini tipe USB sehingga tidak butuh adaptor ya. Kemudian kalau teman-teman mau ngecas, ya memang kalau buat ngecas ini nggak fast charging Kang. Saya sudah mencoba buat ngecas, ini nggak fast charging. Jadi perjalanan 30 menit itu belum full, belum penuh kalau dari nol ya. Kalau dari misalkan ya 20% pun belum full untuk handphone. Itu yang saya rasakan. Jadi belum fast charging untuk apa namanya pengisiannya. Ini yang saya rasakan. Tapi kalau teman-teman mungkin lebih cepat ngisinya mungkin berbeda ya Kang. Jadi kalau punya saya itu memang yang saya rasakan belum fast charging, beda kalau sama cas asli handphonenya. Kemudian kalau misalkan mau ngecas, jangan posisi mesin mati ya, tapi usahakan mesinnya itu menyala biar akinya tidak tekor atau ngedrop. Dari segi sini Kang, joknya ini, nah Scoopy itu memiliki jok yang lumayan lebar dan juga empuk. Ketiga yang saya rasakan buat perjalanan jarak jauh ini tetap nyaman, nyantai, enak di badan, itu nggak pegel-pegel. Tapi perjalanan jarak jauh untuk sendirian, kalau menurut saya enaknya itu buat sendirian. Kalau mungkin berduaan itu mungkin akan terasa perbedaannya tuh ditarikannya yang kurang enak Kang. Jadi khususnya karena saya sering bawanya tuh buat naik turun gunung, kalau buat sendirian oke, tapi kalau buat boncengan itu agak kurang nyaman, itu seperti itu. Nah untuk di joknya ini full pakai warna hitam, kemudian ada jahitan di bagian tengahnya ini Kang, ada jahitan sebagai pemanis dari tampilannya. Nah seperti ini teksturnya seperti ini Kang. Kemudian dilihat lagi pada bagian bagasinya, ini bagasinya 15 literan, 15,4. Ada jaket, ada dudukan pelat untuk bonusnya, sama toolkit. Tangki bensinnya 4,2 liter. Di bezelnya pakai warna full hitam, hitamnya hitam doff. Untuk lampu-lampu di bagian belakang juga menggunakan lampu bohlam biasa seperti ini. Nah ini untuk lampu remnya. Di bawahnya ini ada lampu pencahayaan khusus untuk plat nomor, dan terlihat lampunya kayaknya masih bohlam biasa juga Kang. Seperti itu ya. Ini ada mata kucing. Nah ini ada warna hitam yang berbahan plastik kasar di bagian belakang, yaitu untuk spakbornya. Yang paling saya suka saat menggunakan Scoopy, selain yang pertama itu tadi nyamannya yang dapat, karena suspensinya juga empuk Kang. Suspensinya tuh ketika ada jalan-jalan rusak ya bergelombang itu terasa ngayun, empuk banget. Kemudian dari bagian joknya juga nyaman. Selain itu ngiritnya memang yang saya dapat dari Scoopy itu iritnya yang luar biasa. Beda kalau saya pakai Vario ya, antara ngisi Vario 30.000 sama buat Scoopy 30.000, lebih awet buat Scoopy-nya karena cc-nya juga masih kecil ya. Cuma karena kita bandingkan secara tenaganya, powernya buat bawa-bawa barang yang berat besar-besar, ini ya masih lebih powerful untuk Vario 125-nya ataupun Vario 160. Jadi kalau menurut saya lebih ke arah buat yang suka santai, ngirit seperti itu, dan juga memang tampilannya juga klasik ya, retro Kang. Nah meskipun kalau dipaksakan ya misalkan buat bawa-bawa barang masih mampu pelan-pelan, tapi Kang bedanya nggak bisa ngebut lah, nggak bisa apa namanya seresponsif kelas Vario 125 atau 160. Nah kita lihat untuk bagian mesinnya Kang. Di sini Kang, untuk detail mesinnya menggunakan mesin 110 ya, 109 cm3 ya. 110 nya pun masih kurang ya sebenarnya, tapi digenapkan menjadi 110 cc. SOHC pakai pendinginnya tuh udara. Di sini ada kipas Kang, modelnya pakai pendinginnya, bukan pakai radiator. Nah dilihat dari bagian dalamnya seperti ini Kang, dan di sini ada karet untuk melindungi kotoran dari cipratan lumpur yang akan masuk ke bagian throttle bodinya. Yang cakep ini tampilan footstepnya Kang, cakep ya, pakai aluminium, dan ini ada warna hitam yang berbahan plastik kasar. Untuk di bagian cover knalpotnya, kalau model knalpot sih sebenarnya kayak Honda Beat Genio ini sama, cuma bedanya model cover knalpotnya ini beda Kang modelnya. Nah ini pakai warna hitam yang glossy, dan untuk Scoopy itu cover knalpotnya lentur tuh bagusnya. Kalau ban sama ya, pakai federal depan belakang 110/90 ring 12 dengan ban yang bulat seperti ini.
itu kelebihannya kalau kita jalan-jalan yang rusak sebenarnya terasa lebih napak, dan kalau misalkan buat miring-miring juga dia nggak terasa licin. Pengereman belakang menggunakan pengereman tromol. Dan satu lagi keunggulannya di sini, kalau yang tipe fashion ataupun sporty masih dilengkapi dengan engkolan atau selahan. Tapi kalau yang teman-teman belinya yang prestige ataupun stylish yang pakai keyless itu nggak ada engkolannya atau selahannya, Kang. Jadi seperti itu ya. Ini masih dilengkapi dengan engkolan. Nah, untuk suspensinya ini, Kang, di bagian belakang, kalau misalkan dikasih beban yang berat banget di belakang itu sampai 70-80, ini kasihan suspensinya, Kang. Jadi kurang lah. Kalau misalkan teman-teman berat badannya itu bisa 70 atau 80, ya masih mending ganti suspensi yang lebih keras. Kalau untuk standaran, kalau kayak saya kan berat badannya 5,5 ya, jadi ini sudah pas banget buat berat badan yang seperti saya 5,5, jadi terasa empuk. Tapi kalau misalkan berat badannya itu sudah di angka 80, ya ini saya rasa kurang, Kang. Jadi apalagi buat boncengan ya, rasanya tuh kurang. Itu yang saya rasakan. Jadi memang setiap kendaraan itu dibikin itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi teman-teman yang mau beli juga itu membeli motor sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian sesuaikan juga dengan keadaan ya, butuhnya buat apa, keadaan kondisi badan kita, besarnya, beratnya itu berapa, kemudian dari segi keuangan juga harus dikondisikan. Intinya pembelian motor itu tidak bisa pukul rata, Scoopy ini paling ngirit, paling bagus, enak. Nah, kalau dengan badan yang seperti saya mungkin itu cocok ya, tapi dengan yang badannya lebih berat dari saya 80 ke atas ya menurut saya kurang pas. Apalagi beli Honda Beat ya terasa kekecilan. Minimal ya Vario 125 lah kalau orang yang tinggi dan juga besar, itu minim ya. Kalau lebih bagusnya sih di kelas PCX ataupun ADV, Kang. Oke, itu saja untuk informasi kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya mengenai Scoopy fashion warna biru di tahun 2023. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.